Kalau misalnya transmigrasi ini juga bagian dari program yang pertama kali mungkin dicetuskan di zaman Orde Baru gitu Pak. Sebetulnya program transmigrasi itu awal pertama kali adalah Pak Karno. Pak Soekarno, transmigration. Jadi kalau Pak Karno bilangnya transmigration. Oke. Ya. Kemudian di zaman Pak Harto diperbarui. Sobat Cerdas, jangan lupa subscribe dan aktifin tombol notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apa aja ketika kalian menonton video ini. Dan seperti biasa ketika wajah saya sudah muncul di layar, itu artinya edukasi dan hiburan akan segera datang. Dan teman-teman, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang transmigrasi teman-teman. Mungkin kalian apa transmigrasi itu ya gitu ya, apa transmigrasi itu mungkin buat teman-teman yang lahir di tahun 90 atau 80 itu pasti teman-teman relate atau paham tentang kata transmigrasi gitu. Tapi mungkin buat teman-teman yang 2000 gitu ya, 2000-an yang sekarang mungkin lagi kuliah atau bahkan lagi SMA, SMP, kayaknya transmigrasi itu apaan ya transmigrasi? Nah, untuk menjawab itu untuk ngobrolin tentang transmigrasi ini kita udah kedatangan orang yang tepat nih buat kita tanya-tanya tentang transmigrasi. Sudah bersama kita ada Pak Putut Pranomo, Ketua DPD Persatuan Anak Transmigran Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah siap. Pak, kalau ngomong soal transmigrasi, kalau saya nih Pak sebagai yang mungkin saya juga bersentuhan secara langsung dengan teman-teman yang merupakan keturunan kedua kali Pak ya dari orang yang bertransmigrasi. Nah, yang ada di kepala saya transmigrasi itu Jawa Pak. Transmigrasi itu Jawa gitu. Ada orang Jawa yang datang ke Kalimantan atau orang Jawa yang datang ke pulau-pulau di luar Pulau Jawa. Nah, sebenarnya transmigrasi ini apa Pak? Opo transmigrasi itu Pak? Transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat atau setelah asal ke tempat yang baru untuk meningkatkan taraf hidup. Untuk meningkatkan taraf hidup. Siap. Ya kan? Nah, nanti di situ akan disesuaikan dengan sektor yang akan dikembangkan. Dan tadi dikatakan bahwa organisasi nggak benar, karena transmigrasi itu ada proporsinya. Dari daerah asal, apakah itu dari Madura, atau dari Sunda, dari Betawi, ya kan, ada dari Jawa, gitu kan. Bahkan Lampung itu sendiri sudah menjadi pengirim transmigrasi sudah. Sekarang asal usul transmigran dulu sana. Oke. Kemudian ada transmigran yang dari penduduk lokal. Penduduk lokal tuh ada. Siap. Itu kalau zamannya Orde Baru dulu persentasenya 20%. 20%. Nah, tapi dengan reformasi ini udah 50-50. Jadi orang lokal juga bisa ikutan program bisa, itu Pak ya? Dulu bisa. Cuma proporsinya aja yang berbeda. Sekarang 50-50. Jadi secara sederhana berarti transmigrasi itu pemerintah gitu membuat program memfasilitasi ya, orang penduduk yang ingin berpindah tempat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ini sebenarnya mengilhami apa yang diajarkan Rasulullah Pak ya? Hijrah Pak ya? Berarti transmigrasi itu hijrah sebenarnya Pak ya? Hijrah. Nah, kalau tadi Bapak sempat sebut soal Orde Baru gitu. Berarti kalau misalnya transmigrasi ini juga bagian dari program yang pertama kali mungkin dicetuskan di zaman Orde Baru gitu Pak ya? Atau gimana Pak sejarahnya tuh Pak? Sebetulnya program transmigrasi itu awal pertama kali adalah Pak Karno. Pak Soekarno. Siap. Gimana tuh? Pak Soekarno, bahwa pada suatu waktu itu untuk bisa menyebarkan penduduk, ya kan? Karena penduduk di Jawa juga terlalu berfokus di satu tempat gitu Pak ya. Kemudian untuk mengembangkan sektor-sektor produk khususnya perkebunan, program Pak Karno dulu adalah transmigration. Jadi kalau Pak Karno bilangnya transmigration. Kemudian di zaman Pak Harto diperbarui sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, itu berkembang sesuai dengan zamannya juga. Tapi tadi kan saya sempat mention Pak, karena memang barangkali Pak ya, yang di sekitar kita yang kita temuin itu orang Jawa yang banyak memang Pak ya yang mengikuti program ini Pak. Karena kan tadi di Pulau Jawa memang penduduknya konsentrasinya cukup tinggi waktu itu. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pengetahuan buat kita kenapa
orang Jawa banyak tersebar di seluruh Indonesia, Pak ya. Salah satunya melalui program transmigrasi tadi, Pak ya. Ya. Nah, kalau dulu itu sebenarnya apakah memang yang mengikuti ini lebih banyak, mohon maaf, orang teman-teman dari Jawa atau yang lain kurang berhasil atau gimana, Pak? Sampai akhirnya yang sekarang berkembang tuh yang dipandangkan masyarakat, oh kok yang transmigrasi ini pasti orang Jawa gitu, Pak. Sebetulnya image itu kan cuma image sifatnya karena dari Pulau Jawa. Oke. Image dari Pulau Jawa. Sebetulnya kalau kita dilihat dari detail, itu kan sukunya Madura juga ada. Ada. Sunda juga ada, Pak. Sunda juga ada. Betawi juga. Ada. Gitu loh. Ngapak ada juga. Ada juga. Ya. Hanya kelihatannya memang asal usulnya dari Pulau Jawa, berarti bisa ngatakan, wah. Oh, ini orang Jawa nih. Orang Jawa ini, gitu. Padahal orang Jawa di sini, anak-anak kita sendiri juga lahirnya di Samarinda semua, di Kalimantan semua. Mas juga lahirnya di Kalimantan. Lahirnya di Kalimantan juga. Jadi orang Kalimantan. Pak, kalau misalnya kan tadi Bapak bilang meningkatkan taraf hidup. Itu program udah dimulai dari zaman Pak Soekarno, berarti udah berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu, Pak. Nah, kalau Bapak sendiri, Bapak juga merupakan orang yang mengikuti program itu, Pak ya? Transmigrasi, Pak. Saya justru adalah pelaku dan pembina. Pelaksanaan transmigrasi. Oke, Bapak transmigrasi tahun berapa itu, Pak? Waktu itu, Pak? Saya waktu itu ditempatkan atau istilahnya daftar jadi pegawai. Itu tahun 1986. 1986. Saya daftar di kementerian. Saya akhirnya diterima di kementerian atau departemen waktu itu. Oh ya, masih departemen. Departemen transmigrasi. Oh, ada departemennya, Pak ya? Oh, departemen. Waktu itu menterinya Pak Martono itu. Siap. Nah, itu saya diterima. Akhirnya saya ditanya pada saat seleksi. Kamu mau di Jawa nggak ada tempatnya? Ya kan? Pilih Lampung, Bengkulu atau Kaltim. Saya milih Kaltim. Alasannya apa tuh, Pak? Alasannya saya konsultasi dengan bapak saya. Saudaramu yang banyak yang di Kalimantan Timur. Rupanya saudara itu kan banyak dari transmigrasi. Jadi 1986 pertama kali Bapak menginjakan kaki di Samarinda atau di mana waktu itu, Pak? Di Jakarta dulu. Oh, di Jakarta dulu. Diterima tahun 88, ditempatkan di sini. Tahun 88. Ya, tepatnya tanggal 25 September 1988. Masih ingat Bapak ya? Ya, itu kan kenangan pertama. Kenangan pertama kali. Waktu itu naik apa, Pak, dari Jakarta ke sini, Pak? Saya dari Surabaya. Dari Surabaya. Saya naik Fokker 28. Pesawat kecil tuh, Pak ya? Pesawat kecil. Siap. Nah, itu mendarat di Balikpapan berarti, Pak ya? Di Balikpapan, di bandara yang lama. Bandara yang lama. Nah, apa ya kesan pertama kali Bapak tuh waktu pertama kali menginjakan kaki di Kalimantan ini? Kesan pertama kali saya masuk di hutan. Hutan, Pak ya? Tahun 86 memang masih hutan. Oh ya. Perjalanan Balikpapan Samarinda, hutan. Yang paling kaget saya, rumah di Kalimantan kok kayu semua. Semuanya kayu, Pak ya? Iya. Kalau di Jawa kan beton. Betul. Di desa pun juga beton. Ya kan bata gitu. Di sini kok kayu. Semuanya kayu. Gitu kan. Lama-lama kan jadi memang budaya di sini. Budayanya begitu. Oke. Ya. Nah, waktu itu Bapak ditugaskan sebagai apa tuh, Pak? Waktu datang ke Samarinda itu, Pak? Saya dulu staf ya. Staf di bidang pembinaan sosial ekonomi. Pembinaan bidang sosial ekonomi. Ya. Nah, ngapain tuh, Pak? Tugas secara teknisnya tuh ngapain waktu Tugasnya waktu itu adalah membina transmigran. Yang ngurusi jaduk. Jaduk tuh apa itu, Pak? Jaminan hidup. Jaminan hidup. Apa itu, karena Pak? Penempatan transmigran pertama kali selama 1 tahun itu dikasih biaya jaminan hidup berupa beras, minyak goreng. Selama 1 tahun? 1 tahun. Beras, minyak goreng, ya kan? Kemudian ada kecap, ada ikan asin. Oh, detail, Pak ya? Oh ya. Itu selama 1 tahun dikasih sama pemerintah? 1 tahun pemerintah. Wah, luar biasa. Selama dia belum menghasilkan dalam pengelolaan lahannya dia. Oh, gitu. Memang kondisi hutan beda dengan kondisi sekarang. Ya memang perlu ada mental yang kuat para transmigran itu. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi berarti ketika ada orang ikut transmigrasi, dia dipindahkan ke setempat. Dikasih rumah nggak tuh, Pak? Dikasih rumah, Pak ya? Rumah. Jadi ada satu lahan kosong. Ada rumahnya, sudah siap huni. Ya, ada kemudian sama pemerintah dikasih
jaminan hidup. Oke. Selama 1 tahun. 1 tahun. Beras dan lain-lainnya itu Pak. Iya. Oke. Kemudian untuk tahun pertama dikasih bantuan sarana produksi pertanian. Oke. Bibit, pupuk, Nggih. ya kan, insektisida, Betul. sampai 3 tahun. Oke. Siap. Ya, itu. Nah, ada nggak yang nggak berhasil Pak? Ya namanya orang banyak, ada yang betah, ada yang enggak. Tapi mayoritas berhasil. Mayoritas berhasil. Berhasil. Bertahan hidup aja gitu Pak ya? Enggak juga. Sekarang anak transmigran ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang insinyur, ada yang dokter. Wah, udah. Profesi pendidikan yang tinggi juga, pengusaha. Siap. Artinya udah ngeblend menjadi orang-orang seperti umumnya gitu Pak ya? Perjuangan transmigrasi itu dari pengalaman saya, yang menikmati adalah putra-putranya. Oke. Bapaknya berjuang berjuang di mana. Generasi keduanya baru gitu Pak ya? Generasi duanya yang menikmati. Oke. Kalau yang Bapak ingat itu tahun 88 Pak ya? Iya. Itu apakah berapa banyak sudah tuh Pak? Yang dari Bapak ingat tuh dari tahun itu yang sudah datang ke wilayah Kalimantan Ribuan Timur? sudah. Ribuan Pak ya? Sudah ribuan. Sorry saya potong. Berapa lahan yang diberikan oleh pemerintah tuh Pak? Untuk 1 kakak. 1 kepala keluarga. 1 kepala keluarga. 1/4 hektar untuk pekarangan. 1/4. 3/4 adalah untuk lahan pangan. Siap. 2 hektar, 1 sampai 2 hektar itu untuk lahan usaha 2. Apa tujuannya? Lahan pekarangan itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Betul. Tanaman sayuran, apa untuk misalnya kesehariannya. Tanaman pangan itu adalah jangka menengah. Tanaman padi, jagung. dalam kurun waktu bisa 3 bulan, bisa 2 bulan itu. Nah, untuk yang 1 sampai 2 hektar itu tanaman keras. Bisa sawit, bisa karet. Betul. Iya kan? Betul. Buah-buahan gitu Pak ya? Tergantung dari mereka mau dikembangkan apa. Oh gitu. Wah, programnya ternyata detail sekali Pak ya. Jadi nih kita pindah ini nggak gitu doang Pak ya? Enggak. Oke. Persiapannya kan panjang. Siap. Gitu. Ini kalau saya boleh tarik agak ke belakang gitu Pak. Berarti sebenarnya Pak Soekarno ya, atau mungkin pemerintah Indonesia lah secara keseluruhan ingin menciptakan sebuah generasi pertanian gitu Pak, atau gimana Pak? Karena kan tadi disiapin lahan, kemudian dialokasikan lahannya sekian gitu kan. Kalau misalnya waktu tahun 80-an pertama kali datang ke Kalimantan yang mungkin masih hutan, nggak mungkin kan tiba-tiba yang 1 hektar dijadikan kontrakan, kan nggak mungkin Pak. Karena masih ditanamin tanaman gitu. Berarti apakah memang waktu itu fokusnya di pertanian atau gimana Pak? Memang pengembangan adalah sektor pertanian, tanaman pangan. Sebagai sektor utama untuk kebutuhan masyarakat. Oh, baik. Nah, di kebutuhan pangan akan menjadi vital. Ada juga usaha-usaha lain, tapi sifatnya kecil, seperti jasa industri ada juga, gitu kan. Nah, itu banyak perkebunan, tanaman pangan, peternakan juga ada. Oke. Berarti pengembangan ternak ada juga. Oh, berarti ada yang bertani, ada yang beternak. Ya, ada suatu program, beberapa OPT itu adalah mengembangkan ternak. Dibantu ternak. Begitu. Ya, setiap kakak itu dikasih ternak 5 ekor. Dikasih Pak? Iya, dikasih. Luar biasa. Berarti selain jatah hidup? Iya, jatah hidup, pengembangan adalah pengembangan ternak, bukan tanaman atau pangan. Ternak, tapi juga tetap dikasih pekarangan dan lahan pangan. Gitu. Lahan usaha 2-nya enggak, tapi dikasih ternak. Oh, siap. Nah, kalau yang pertanian berarti dikasih bibit, pupuk gitu juga Pak ya? Selama 3 tahun sarana produksi pertanian tadi. Selama 3 tahun. Nah, tahun pertama itu untuk sarana produksi pertanian yang untuk pekarangan. Betul. Nanti untuk yang tahun kedua, ya kan? Itu untuk kebutuhan pekarangan dan lahan pangan. Oke. Kemudian kalau ini sudah berhasil, dia akan mengembangkan di lahan usaha 2 tadi sesuai dengan kemampuannya. Tapi rata-rata orang larinya adalah pengembangan sawit.
Oke. Sawit atau karet, tergantung di situ rupanya ada Potensinya perusahaan apa? pemerintah, Betul. PT yang mengembangkan sesuai dengan bidang Potensi usaha lokalnya perusahaan gitu itu, Pak ya. ya. Betul. Oh berarti memang programnya tuh begitu sistematik gitu Pak ya? Sistematik. Nggak cuma sekadar dilepas gitu aja gitu Pak? Nggak bisa sama manusia. Oke. Wah, sebenarnya keren program ini Pak ya. Keren. Nah pertanyaan saya, apakah program ini masih ada Pak sampai hari ini Pak? Alhamdulillah ada. Masih ada Pak ya? Hanya kapasitasnya memang tidak seperti dulu. Kemampuan pemerintah. Oke. Di Kalimantan Timur masih ada Pak ya? Masih ada. Lahan-lahan yang baru tuh di mana tuh Pak biasanya Pak? Dari informasi yang Bapak tahu. Lahan baru itu memang di mana-mana di kabupaten itu ada semua. Nah, cuma mulai tahun 1999 itu undang-undangnya berubah. Dari undang-undang nomor 15 tahun 1997 dirubah menjadi nomor 29 tahun 2019. Apa yang spesifik perubahannya ya kan, kalau dulu transmigran itu hanya ada transmigran umum, transmigran swakarsa dan transmigran berbantuan. Ya. Kalau sekarang ada namanya transmigrasi umum, ya kan, dan transmigrasi tempatan dan transmigrasi SP Pugar. Apa itu Pak SP Pugar? SP Pugar itu ada satu desa secara prasarana dan daya tampung dari desa itu tidak memenuhi satu standar desa minimal 300. Oh, satu desa minimal 300 maksimal atau standar minimal. Di bawah itu berarti kan nggak memenuhi standar. Oh, harus ditambah. Warga yang di situ, ya kan, yang dengan undang-undang yang baru itu, yang nggak punya rumah bangunkan, yang rumahnya nggak layak diganti. Kemudian ada lahan kosong dibikinkan rumah diisi dari luar. Pengisiannya itu tergantung dari masyarakat di situ. Minta dari mana? Lebih memberdayakan masyarakat di situ. Betul. Pak, saya mau minta dari tetangga sebelah, boleh. Dari kabupaten sebelah, boleh. Pak, dari Lumajang, boleh. Nah, itu nanti akan kita informasikan kepada pemerintah kabupaten bersangkutan. Ini loh lokasi komunikasi yang baru, ingin dari warga kamu. Seleksi lah di situ. Nah, tadi Bapak sebut soal seleksi nih, saya menarik. Jadi waktu tahun-tahun awal-awal program ini juga berarti mereka apakah diseleksi Pak? Seleksi. Seleksi. Dari umur nggak boleh melebihi 40 tahun. Oh, nggak boleh 40 tahun? Iya, nggak boleh. 40 tahun. Siap. Karena memang diperlukan tenaga untuk pertaniannya. Untuk buka lahan, macam-macam gitu Pak ya? Makanya adik ini mungkin masih umur berapa itu? Belum lahir jangan-jangan. Belum lahir itu. Jadi Mas Openg, kameramen kita adalah produk transmigrasi. Bapaknya transmigran. Anaknya berhasil kan? Alhamdulillah. Di situ. Iya siap. Nah, kalau tadi kan disebut juga soal bagaimana Bapak bekerja sebagai staf kemudian membina untuk sosial dan ekonomi. Nah, Bapak pernahkah datang ke tempat-tempat yang jauh gitu, mungkin di pelosok atau cuma di wilayah Samarinda aja? Nggak terhitung. Mulai dari Lomu, Kerang paling ujung perbatasan Kalimantan Selatan. Sampai ke Nunukan, berbatasan dengan Malaysia. Semuanya dulu Kaltara kan masih ikut Kalimantan Timur, betul. Ya kan, Tanah Tidung. Ya kan. Kemudian Talisayan di Bero, berbatasan dengan provinsi lain. Nah, itu waktu saya masih di Bina Sosial, udah ke sana. Pembinaannya. Siap. Nah, saya waktu itu fokus, setelah saya 3,5 tahun, saya dipindah ke Pasir menjadi pimpinan proyek tadi, membina 35 UPT tadi. 35 UPT di Kabupaten Pasir. Sebelum ada pemecahan. Nah, itu. Berarti di Pasir itu tahun 90-an berarti kurang lebih ya? Tepatnya itu Maret 92. Maret 92, masih ingat kali Bapak ya sepertinya. Dengan pengalaman berkeliling wilayah Kalimantan gitu Pak. Nah, saya penasaran nih, dulunya kayak mana sih Pak Kalimantan tuh Pak, wajahnya Pak Kalimantan itu?
Kalimantan sesuai dengan pengamatan saya, waktu saya ke Muara Bengkal, ya kan, itu kan Muara Bengkal ini Kutai Kartanegara, Pak? Kutai Kartanegara. Tapi sekarang kan ikut Kutai Timur ya. Oh iya, saya baru tahu. Muara Bahu, ya kan, Sanggulirang. Oh iya benar. Iya siap, kan? siap. Dulu saya melihat Muara Bengkal. Mau ke Sanggulirang dulu lewat laut dulu. Lewat laut, Pak? Iya. Berarti jalan daratnya belum ada, Pak ya? Kena sungai yang belum ada jembatannya. Oke. Nyebrang itu baru kayak gitu. Itu. Jadi waktu itu tahun 80 90 awal. Kanan kiri jalan tuh kayu itu masih mungkin nggak cukup tangan saya berdua dengan orang. Lihat saya dengan mata kepala sendiri kayunya gitu. Sebesar-besar itu, Pak? Sebesar-besar itu. Wah, sekarang nggak ada. Sekarang, wah, iya. Terus kalau itu kan yang di wilayah pedalaman, Pak. Kalau Samarinda deh, gimana waktu itu? Samarinda yang paling terkesan saya, ya kan. Semua sayur-sayuran yang dijual di Sekiri, di pasar Sekiri itu, ya kan, itu kan dari Jawa semua. Dari Jawa, Pak? Dari Jawa. Waktu itu ya? Iya, kubis, wortel dari Jawa. Jalur laut berarti, Pak ya? Iya, jalur laut. Jalur laut, siap. Nah, sekarang disupport oleh Palaran. Oh, sekarang udah ada sentra-sentranya, Pak? Dalam. Lempake kan. Oke. Transmigrasi itu. Kalau dalam. Produknya transmigrasi, Pak ya? Salah satunya, Pak ya? Iya, memang sentra-sentranya dibentuk oleh program transmigrasi. Ya, Sambutan, Makruman, Palaran, ya kan, Tani Bakti, Teluk Dalam. Ya kan? Atau ke Tenggarong Seberang. Ya kan, Lempake. Siap. Setidaknya produk lokal ini udah bisa mencukupi kebutuhan yang ada di sini. Alhamdulillah. Itu salah satunya melalui program transmigrasi. Itu dia, teman-teman. Jadi kalau kalian sekarang lagi makan kol yang dulunya tuh didatangkan dari Jawa, Pak ya? Dari Jawa sekarang ternyata udah diproduksi atau udah dihasilkan dari petani-petani yang ada di wilayah Kalimantan Timur sendiri gitu, Pak ya. Iya, betul. Nah, itulah dia kenapa kita perlu belajar atau perlu mengetahui tentang program yang menurut saya ini program yang keren sih, Pak. Keren. Program yang keren dan mungkin bisa jadi atau mungkin bisa diterusin gitu, Pak ya, untuk supaya kayak karena kan wilayah Kalimantan Timur ini masih banyak yang kosong dan lain sebagainya gitu, Pak. Apalagi apalagi isu Jakarta terlalu padat kan masih menjadi perbincangan juga betul. Gitu. Nah, teman-teman yang pengen di-highlight juga obrolan kita kali ini adalah bahwa dalam waktu dekat Patri ini bakal berulang tahun ya, Pak ya. Betul. Pak Putut ini adalah ketua DPD Patri, Pak ya, Persaudaraan Perhimpunan salah tuh saya. Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia. Patri adalah organisasi yang sudah berdiri sejak 19 tahun yang lalu, Pak ya. 19 tahun yang lalu. Nah, tahun ini tanggal berapa, Pak? Ulang tahunnya persis 16 Februari. 16 Februari akan merayakan ulang tahun yang ke-19. Nah, bertepatan dengan itu mau bikin acara, Pak, katanya, Pak. Acara apa itu, Pak? Acara hari ulang tahun, ya kan, berarti ke-19 secara nasional. Oke, siap. Secara nasional ditempatkan di titik 0 IKN. Oke, siap. Ya. Siap. Itu bakal seperti apa tuh nanti kegiatannya itu, Pak? Ulang tahun itu, Pak? Ulang tahun itu kita nanti akan mengumpulkan ya tokoh-tokoh masyarakat, memberikan penghargaan kepada masyarakat lokal, adat semuanya dan yang mendukung program transmigrasi dan sebagainya. Kemudian kita mengundang Bapak Menteri, mudah-mudahan beliau berkenan hadir. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Kalau dulu kan Kementerian Transmigrasi Nakertran ya. Sekarang kan gabung di desa. Menteri Desa, PDDT kalau salah. Kami mengundang Bapak Gubernur, mengundang Ketua DPR, mengundang Pak Bupati. Dan yang penting juga saya mengundang otorita. Oke, otorita IKN, Pak ya. Otorita IKN. Betul. Nah, kenapa kemudian dipusatkan di IKN, Pak? Nah, ini kami setelah membaca Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, Ibu Kota Nusantara, ya kan? Itu ada ini pembagian wilayah. Wilayah IKN itu luasnya 256.142 hektar. Siap. Ya kan? Itu terdiri dari 51 desa.
Nah, 51 desa itu 15 desa itu masuk kecamatan Sepaku, ya kan? Itu berapa ya? 13 desa itu adalah dari transmigrasi. Wah, luar biasa. Siap. Transmigrasi Sepaku. Nah, dari wilayah IKN tadi ada wilayah kawasan IKN yang di baris 2-nya Pak ya, ring 2-nya. Baris 2 ring 2-nya. Oke. Ya kan luasnya 56.180 hektar. Oke, siap. Itu terdiri dari 6 desa. Oke. 6 desa itu 5 desa lokasi transmigrasi. 5 desanya. 5 desanya. Wow, oke. Kemudian kawasan, ya kan, inti pusat pemerintahan. Ring 1 Pak ya. Ring 1 yang ada istananya dan sebagainya. Itu beririsan dengan 3 desa. Siap. 3 desa itu, 2 desa itu adalah desa transmigrasi. Yang satu desa lokal di Subang Pemaluan, itu desa lokal, ya kan. Kemudian desa Bukit Bumi Harapan sama Bukit Raya. Oke. Itu transmigrasi. Ya. Erat sekali pengembangan IKN tidak terlepas dengan awalnya pembangunan transmigrasi. Itu yang akan kita expose. Oke, siap. Bahwa kami juga memberikan kontribusi dalam pembangunan itu. Mau dari segi SDM-nya, dari segi produknya nanti akan berkembang. Banyak cerita terkait itu. Oke. Di samping itu ya, kami bertepatan dengan HUT di TKN itu, karena kebetulan kami baru mendapat amanah musda tanggal 23 Februari 2002, kami belum dikukuhkan. Sekalian kita kukuhkan, hadir pelantikan bersamaan dengan DPC PPU untuk dilantik bersamaan di situ. Oke, siap. Yang selanjutnya yang paling penting, kami dengan arahan dari BPE bersama dengan DPD provinsi lain akan menyatakan sikap. Oke. Menyatakan sikap mendukung pembangunan ibu kota. Oke, itu dia teman-teman. Tadi saya sebenarnya penasaran soal bagaimana, kenapa gitu Kalimantan sebagai salah satu tempat atau pulau yang dijadikan destinasi atau tujuan pemindahan orang dalam program transmigrasi, saya bisa katakan relatif berhasil gitu Pak ya. Relatif berhasil. Alhamdulillah. Nah, kan ada 2 faktor tuh Pak, faktor internal sama faktor eksternal. Nah, biasanya kalau ada datang orang dari tempat baru dan orang dari ini kemudian menempati tempat yang baru, tadi kan pasti ada pertemuan budaya, pasti ada asimilasi lah seperti itu. Berarti kalau itu kemudian berhasil, programnya berjalan, dan bahkan tadi sampai 15 dari 16 desanya adalah desa transmigrasi. Artinya program ini relatif diterima oleh warga setempat gitu Pak. Relatif diterima oleh warga setempat. Nah, apa sih Pak waktu itu Bapak sebagai petugas yang mendampingi yang sering kali disampaikan kepada masyarakat, baik yang peserta transmigrasi maupun yang orang lokal, supaya tadi itu Pak nggak ada pergesekan. Kan relatif kecil Pak ya gesekannya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau untuk Kalimantan Timur transmigrasi, alhamdulillah rukun guyub seterusnya. Guyub. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau berhasil, yang mungkin Bapak bisa bayangkan lah, hitung secara kasar gitu Pak, dari tahun 80-an sampai dengan hari ini, kira-kira udah ada berapa kepala keluarga gitu Pak yang dari ikut program transmigrasi? Khusus di Pulau Kalimantan ya, Kalimantan Timur. Di Pulau Kalimantan setelah lepas Kaltara ya kan, itu ada 370 sekian ribu warga transmigrasi yang udah berkembang. Sekarang udah berkembang? Udah berkembang. Okay. Nah, kalau kita hitung dari segi persentase, sekitar 26% program transmigrasi terhadap dari total penduduk. Wow, gede sekali Pak ya? Iya. Oke. Dan itu lumayan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah itu gitu Pak ya? Ya, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, semua aspek
pasti akan bisa berkembang Oke, seperti itu. itulah kenapa kalian teman-teman di Samarinda tidak asing dengan jaranan ya Pak ya. Oh iya. Iya. Tidak asing dengan reok Ponorogo gitu Pak ya. Nah itu mungkin juga salah satu bentuk percampuran budaya dari teman-teman yang mengikuti program transmigrasi gitu Pak ya. Pak terakhir nih Pak, kalau Bapak ditanya apa kira-kira yang bisa Bapak sampaikan kepada anak muda nih Pak, yang penonton Korkal Siniar nih Pak, ketika pengen ikut program transmigrasi, apa yang kan tadi kalau dulu kan kita mikirnya transmigrasi pertanian ketemu hutan, ya mungkin sekarang masih ada hutan tapi kan mungkin sudah tidak separah dulu gitu Pak. Apakah memungkinkan anak muda ini suatu saat untuk ikut transmigrasi gitu Pak? Bisa. Artinya gini, ini saya cerita sedikit tentang IKN. Perkembangan IKN sekarang, ya kan, dalam pelaksanaan pembangunannya sudah menyerap tenaga sekitar 6.000 tenaga. Siap. Ya kan? Nanti itu akan mencapai 24.000. Oke. Pertanyaannya, bahan makannya dari mana? Oke. Bahan makannya, beras perlu berapa ton? Siap. Sayuran berapa ton? Siap. Nah, itu nanti akan kami mencoba memberdayakan masyarakat transmigrasi yang di sekitar yang sudah ada itu di sekitar ini maupun di sekitar provinsi kita. Oke. Satu contoh, Pontianak, ya kan, itu produksi buah jeruk, ya kan. Kalimantan Tengah padi, Kalimantan Timur padi juga ada, sawit juga ada, semuanya bahan makanan itu kan perlu support beras. Nah, dengan kita adanya wadah Patri, kita mencoba mengkomunikasikan kepada apa istilahnya yang terkait dengan pihak-pihak yang terkait untuk menyediakan bahan pangan itu. Oke, gimana? Saya punya sumber daya manusia loh, saya punya sumber daya lahan loh. Oke. Ya kan, bersama dengan tokoh-tokoh, dengan masyarakat adat yang sudah bergabung dengan kita, ya kan? Nah, ini yang juga menjadi penting, ya kan, terkait dengan komunikasi. Nah, dengan adanya Undang-Undang 29 tahun 2019, ya kan, Bapak program sekarang ada namanya program SP Pugar. Oke. Desa-desa lokal, desa-desa adat yang ada itu bisa masuk program transmigrasi, ya kan? Dibina 5 tahun, dikasih hak-hak seperti transmigran. Hidup selama 1 tahun dan sebagainya seperti tadi, untuk dia bisa lebih sejahtera kembali. Apalagi dengan kondisi IKN, wilayah itu menjadi sudah konektivitasnya lebih baik gitu Pak ya pasti. Mas tadi menyangkut terkait dengan lahan. Program transmigrasi itu tidak hanya lahan pangan aja. Industri juga bisa. Oh, bisa industri Pak ya? Bisa. Karena komunitas tertentu kita bangunkan fasilitas industrinya. Oh, siap. Akhirnya kerja di situ dia. Ya kan, difasilitasi dengan sarana produksi industri itu. Bekerja di situ. Produknya mana? Perlu ditawarkan kemana? Mau ke IKN, mau mungkin bisa tempat wisata sebagai IKN adalah wisata yang baru. Banyak hal, sektor apapun bisa kita kembangkan. Satu sisi dari situ, sisi lain kami ingin mencoba berperan bersama sumber daya yang ada tadi. Apa yang bisa memberikan kontribusi dari Patri? Oh, siap. Kita akan menjadi salah satu pelaku pembangunan itu. Oke, untuk mendukung IKN. Nah, jadi memang seperti yang saya bilang di awal tadi Pak ya, programnya memang sudah segitu sistematik gitu. Artinya output yang keluar pun juga sebenarnya tinggal diminta aja maunya di sebelah mana gitu Pak ya. Tinggal ikut Pak ya. SDM tentunya dari 2,6% tadi kan udah pasti dari sekian banyak orang yang terlibat udah pasti ada orang ada orang yang berasal dari teman-teman transmigrasi, kemudian penyediaan pasokan makanan dan lahan dan lain sebagainya. Apalagi program-program yang seperti Bapak bilang tadi. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kok Bapak ini ngerti banget ya. Jadi Pak Putut ini adalah terakhir menjabat sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kalau teman-teman
Oh Bapak ini kok tahu banget ya. Itu dia, ada latar belakangnya Pak ya. Pensiun tahun 2017 Pak ya. 17. Pensiun tahun 2017 dan tentu saja Bapak ini masih pengen berkontribusi gitu Pak ya. Betul. Untuk pembangunan, untuk transmigrasi, akhirnya bergabunglah di Patri. Apakah baru bergabung atau sudah lama bergabung Pak di Patri Pak? Sebetulnya saya sudah saat masih aktif itu sudah bergabung sebagai pengurus. Oke. Nah, kemudian saya pensiun, ya kan, dengan tadi saya ceritakan sebelum acara ini, ya kan, saya ada beberapa yang saya lakukan, ya kan. Pas tanggal 23 Februari, ya kan, atau sebelum itu ketua DPD yang lama, ya kan, namanya Pak Sigit Mulyono, itu bertugas ke Kaltara. Oh, oke. Akhirnya saya kurang lebih berapa bulan diamanai atau dimandati menjadi ketua harian untuk menghandle itu. Rupanya tanggal 23 Februari tahun 2022 saya diaklamasi untuk menjadi ketua DPD Kalimantan Timur. Patri Kalimantan Timur. Itulah karena saya sudah punya legal standing sebagai ketua, ya saya akan berbuat, akan mewujudkan. Apalagi background saya orang dari transmigrasi, meneruskan perjuangan transmigrasi. Yang tetap bekerja, cuman beda ini aja Pak ya. Beda tempat aja. Beda seragam aja Pak ya. Beda seragam aja. Tapi yang penting program transmigrasi sebelum dilaksanakan itu harus ada persetujuan dari daerah. Nah itu dia paling penting itu Pak. Dari penduduk lokal, dari yang punya lahan. Banyak yang orang masyarakat adat menyerahkan lahan untuk transmigrasi dan harus disetujui oleh Bapak Bupati, oleh Bapak Gubernur. Betul. Baru diusulkan pada pemerintah. Artinya panjang prosesnya Pak. Sampai dengan akhirnya ada orang datang gitu Pak. Iya, panjang. Siap. Ini mungkin memberikan pencerahan atau informasi insight baru buat teman-teman yang baru tahu tentang apa itu transmigrasi gitu ya. Kadang-kadang mungkin teman-teman, program Orde Baru apa sih yang bagus gitu ya. Nah ini mungkin salah satunya Pak ya. Ya kalau menurut saya itu ya. Salah satunya Pak ya. Mungkin belum tersiar dengan baik secara detail betul. Mungkin hanya lihat kulitnya aja. Akhirnya bisa di stigma yang macam-macam, jawanisasi dan sebagainya. Sebetulnya itu menurut saya. Siap. Terima kasih banyak Pak Putut. Kita doakan mudah-mudahan acaranya Patri bisa berjalan dengan lancar. Amin. Doanya pada sahabat semua, rekan, Bapak, Ibu yang menonton acara ini, mendoakan kesuksesan dalam penyelenggaraan HUT itu. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngelihat update-nya juga Pak. Barangkali pas di sana gitu kan, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga setelah acara gitu Pak. Siap. Nanti kita akan ceritakan juga apa yang kira-kira output apa yang didapat dari kegiatan itu nanti. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Pak Putut matur nuwun Pak. Salam untuk teman-teman transmigrasi di seluruh Kalimantan Timur. Yang ada di sana juga mudah-mudahan sehat selalu dan bisa terus memberikan dampak positif untuk lingkungan, untuk wilayah Kalimantan Timur, untuk Indonesia Pak. Amin. Terima kasih. Jangan lupa baca berita terbaru dan terupdate tentang Kalimantan Timur dan Indonesia di www.korankaltim.com. Follow juga Instagram kami di @korankaltim.com untuk mendapatkan informasi update lainnya. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.